Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhir ayat sadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap para alim, para ulama, para asatid, wabil khusus al-mukarram guru kita Kiai Haji Mukhtar Murtada mata'anallahu bituli hayat. Mukarram Ustaz Haji Ahmad Murtada mata'anallahu bituli hayati. Mukarram Ustaz Haji Sarfawi, mukarram Ustaz Haji Aswad, dan banyak para asatid yang mohon maaf, beribu maaf tidak saya absen semua, namun tidak mengurangi rasa takjim dan hormat saya. Tidak lupa keluarga besar Bang Mamat yang insya Allah semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Para bapak jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin, mukminat, sabirin, sabirat, syakirin, syakirat, mahirin, mahirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini atas izinnya kita dapat berjumpa kembali, bersua, bertatap muka di majelis haulnya kita punya saudari, kita punya orang tua, yaitu Ibu Maliha binti Haji Nisar yang ketiga. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi mengantarkan insya Allah almarhumah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya merasa berbahagia mendapat kehormatan kembali diundang. Alhamdulillah bisa hadir dan silaturahim, datang bersama istri Ibu Haja Dr. Lista Mayanti. Semoga jadi istri yang salihah. Dan mudah kita semuanya yang hadir insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang berkah, panjang umur dalam taat dan ibadah, dan semoga kita semuanya dijauhkan dari bala musibah, diangkat segala penyakit-penyakit kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadirin hadirat para guru yang saya muliakan dan kita hormati. Di dalam Islam dikenal ada dua tipe kematian. Kematian yang baik disebut husnul khatimah, dan kematian yang buruk disebut su'ul khatimah. Sebuah
momen kematian seorang hamba, seorang jiwa dalam keadaan tidak baik, ini gambaran kematian su'ul khatimah. Dan tentunya kita tidak berharap. Yang selalu kita harapkan dan kita dambakan adalah mati kita dalam keadaan husnul. Amin. Allahumma. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Seandainya engkau ya Muhammad melihat, menyaksikan sakitnya sakaratul maut yang dialami orang kafir, orang-orang yang zalim, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat itu megang leher dan kepalanya, kemudian digedik, dipukul punggungnya sambil berkata akhriju anfusakum. Apa kata malaikat? Keluarkan. Nah kan ini nyontoh. Iya. Jadi bahasa terjemahannya begitu. Jadi kita kan nyontoh ya, kata malaikat. Dibentak sama malaikat sambil berkata, tadi ulangi lagi. Ulangin. Ya kaget ya bilang. Yang tadi resep. Ya bilang udah tadi resep. Begitulah kematian yang mana sakitnya sakaratul maut ketika seorang yang mati itu dalam keadaan kafir, yang mati itu orang-orang zalim. Na'udzubillah min. Kematian ini sebuah misteri yang memang kadang-kadang sifatnya unik. Karena kalau bicara hautan pasti kaitannya mati, betul nggak? Jadi kematian itu sebuah misteri yang kadang sifatnya unik. Apa uniknya? Kadang-kadang malam asik ngobrol, bercanda, ketawa, cengengesan. Tahu-tahu pagi-pagi jiun. Apa tuh? Tahu jiun kan ya? Iya. Darahnya innalillahi. Malam asik ngobrol, bercanda, ketawa, ketiwi, cekengesan. Tahu-tahu pagi-pagi mati. Itu biasa. Atau sebaliknya, kadang-kadang sore ngobrol, bercanda, ketawa, ketiwi, tahu-tahu malam mati. Biasa. Yang luar biasa. Sorenya mati, malam ngobrol mati. Itu yang luar biasa. Pernah belum nemuin begitu? Memedik. Itu yang luar biasa. Karena itulah kita kudu sadar bahwa kalau kematian itu sifatnya unik seperti itu, karena memang Rasul nyatakan ja'al mautu baghtatan, mati datangnya mendadak. Mati datangnya mendadak. Jadi kita persiapkan diri kita dengan amal soleh, enggak perlu takut dengan kematian. Tapi kalaupun ada rasa takut, itu naluri dan fitrah
Yang kita takutkan bukan kematiannya, tetapi apakah nanti kita bisa mati dalam keadaan membawa iman, husnul khatimah, atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang kita takutkan. Kalau mati bawa iman, alhamdulillah. Jangan sampai mati su'ul, mati dalam keadaan bermaksiat, lagi mabok, naudzubillah, lagi ngejablay. Memang ada orang lagi ngejablay mati? Banyak, cuma kita kagak tahu doang. Banyak terjadi. Dia beli pel di pinggir jalan, namanya Viagra, obat kuat. Jantungnya nggak kuat, lagi nangkring di atas berjablay, mati. Jinnahnya aja udah dosa besar, apalagi sampai mati di atas berjablay. Ini pernah terjadi, Pak. Waktu beberapa tahun yang lalu pernah saya ceritain. Waktu itu undang ceramah ke salah satu kampung Tanah Merah, perbatasan Cikarang dengan Karawang. Mau masuk kampung itu namanya Kampung Tanah Merah. Janjian sama panitia di situ tuh. Mau masuk kampung itu. Di situ ada warung remang-remang. Ada kali pinggirnya warung remang-remang. Banyak tuh. Janjian sama panitia. Begitu masuk mobil dia cerita, Pak Ustadz, kemarin ada yang mati. Siapa kamu? Aki-aki. Bagian laki-aki. Umur berapa puluh tahun? 80 tahun. Apalagi udah tua pas. Bukan gitu, Kang. Ini yang mati aki-aki umur 80 tahun, lagi nangkring di atas berjaga. Astagfirullah. Kaget saya dengarnya. Kaget saya dengarnya. Umur 80 tahun mati lagi nangkring di atas berjaga. Astagfirullah. Makanya kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah agar supaya kita akhir hayat kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu. Ketika sakaratul maut, malaikat menjemput, yang terucap dari lisan kita la ilaha illallah. Jadi siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha dakhalal jannah, pasti masuk surga. Umat kan langka. Yang ketika mau mati dalam keadaan sakaratul maut, mau mati dia ucap la ilaha illallah, langka. Tapi andaikan ada dan kita mampu, jaminannya pasti bakal masuk surga. Makanya kita waspada, sebab mati datangnya mendadak. Jadi persiapkan diri dengan amal soleh, supaya kapan malaikat menjemput kita udah siap. Tetapi yang namanya kematian, siap nggak siap, kudu mau nggak mau, kudu berani nggak berani, kudu berani. Itulah kematian. Dan malaikat Israel itu sendiri luar biasa. Salah satu malaikat yang Allah cipta tugasnya mencabut nyawa. Ketika akan mencabut nyawa seseorang, malaikat itu didampingi 70.000 malaikat rahmat dan didampingi 70.000 malaikat adab. Ketika yang mati ini orang beriman, begitu ruhnya dicabut, ruh itu keluar dalam keadaan wangi, maka diserahkan kepada malaikat rahmat yang sebanyak 70.000. Itu malaikat rahmat sudah mempersiapkan kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Dibawa ke langit sampai setinggi-tingginya, sampai kepada surga Iliyin. Kalau yang mati orang kafir, maka diserahkan kepada malaikat adab yang juga sebanyak 70.000, maka dibawa kemana? Ke neraka, sampai neraka yang paling bawah. Itu namanya sijil. Na'udzubillah min. Jadi malaikat Israel ini, Pak, malaikat yang sangat besar sekali. Malaikat yang sangat besar sekali.
Satu kakinya yang kanan itu ada di singgasana surga, satu kakinya yang kiri ada di dalam jurang neraka. Dia punya kepala 4, malaikat Israil itu. Kepala, wajahnya 4. Wajah yang di atas, wajah depan, wajah yang di belakang, wajah di bawah kaki. Saking besarnya, seandainya air laut yang ada di muka bumi ini ditumpahin, tidak ada setetes pun air laut itu yang tumpah dan jatuh ke muka bumi. Seandainya ditumpahin di atas kepala, saking gedenya itu malaikat Israil. Jadi wajahnya ada berapa? 4. Pertama di atas. Nah, kalau ketika mencabut ruhnya para nabi dan rasul dengan wajah yang ada di atas. Belum mulai itu mah. Ketika mencabut ruh orang-orang beriman dengan wajah yang ada di depan. Kagak mulai itu dari tadi. Hah? Udah off kan? Ketika mencabut ruh orang-orang yang tidak baik, maka dengan wajah yang ada di belakang punggung. Ketika mencabut ruh orang kafir, itu dengan wajah yang ada di belakang punggung. Ketika mencabut ruh para bangsa jin, dengan wajah yang ada di bawah kaki. Itulah malaikat Israil, malaikat maut. Serem, sadis tampangnya. Wajahnya itu menyeramkan. Akhirnya kita semua pun nanti satu saat bakal bisa melihat ketika kita akan mati. Makanya begitu seseorang sudah mengalami kematiannya, itu sakitnya sakaratul maut dijelaskan oleh baginda Nabi. Hadisnya begini. Saya lupa, cuman terjemahannya begini. Seandainya sehelai rambut, sakitnya sehelai rambut yang dicabut dari orang yang sakaratul maut, diletakkan di atas langit dan bumi, lama ta'ahlukuma biidnillah. Jadi sakitnya sehelai rambut yang dirasakan oleh orang yang sedang sakarat, diletakkan itu satu rambut itu di atas langit dan bumi, lama ta'ahlukuma biidnillah, maka semua penghuni langit dan penghuni yang ada di bumi bakal mati atas seizin Allah. Itu sampai begitu tuh sakitnya sakaratul maut. Cuman kita enak banget umat Nabi ini. Enaknya kenapa? Sakitnya sakaratul maut yang nanti akan kita alami udah ditanggung sama Nabi kita Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada kan salah seorang nabi yang dikasih mukjizat oleh Allah bisa ngidupin orang mati. Ada nggak? Ada. Nabi siapa? Bisa ngidupin orang mati, bisa menyembuhin penyakit buta, lepra, kusta. Yang lebih hebat dikasih mukjizat bisa ngidupin orang mati. Satu ketika orang kafir datang, Nabi Isa, kan engkau katanya bisa ngidupin orang mati. Ya, coba dong, tolong buktiin. Kalau orang baru mati, bisa aja mungkin karena dia pura-pura mati. Coba yang udah lama mati hidupin. Kata Nabi Isa, silakan kalian pilih orang mati yang mana yang mau aku hidupkan. Akhirnya kata orang kafir itu, Sam bin Nuh. Datanglah Nabi Isa ke kuburan Sam bin Nuh, sholat 2 rakaat. Begitu selesai sholat, dipanggilnya itu Sam bin Nuh. Bangun dari kuburnya begitu dipanggil.
Begitu bangun dari kuburnya, dilihat rambutnya memutih, jenggotnya memutih. Sam bin Nuh, dulu bukannya rambutmu hitam, enggak memutih, jenggotmu enggak memutih. Iya betul Nabi Isa. Aku kaget ketika engkau panggil aku kirain kiamat udah tiba. Aku saking kagetnya, saking takutnya, saking kagetnya, membayangkan penderitaan nanti kiamat datang, sampai saking kaget, rambutku memutih, jenggotku memutih. Udah berapa lama engkau mati Sam bin Nuh? 4.000 tahun yang lalu. Tapi sakitnya masih berasa sampai wayang gini. Tuh. Udah 4.000 tahun, sakitnya masih berasa sampai wayang gini, bahasa Korea mah. Sampai wayang gini. Sampai wayang. Masya. Tapi kita umat Nabi Muhammad enak nih. Sakitnya sakaratul maut yang nanti akan kita rasakan ditanggung sama Nabi. Insya Allah nanti kita ada keringanan. Makanya kan ada doa yang sering kita baca. Ada nggak? Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan wa mahawin bi sakaratil. Itu kita sering baca. Sakitnya sakaratul maut ibarat seekor hewan dicacak-cacak dengan 300 kali cacakan pedang yang sangat tajam. Masya. Nah kalau sudah mati artinya terputus amal perbuatan kita. Berpisahnya ruh dengan jasad. Kalau sudah berpisah ruh dengan jasad artinya mati sudah. Kalau sudah mati udah nggak bisa apa-apa. Benar ini mah. Kalau udah mati udah nggak bisa apa-apa. Udah nggak bisa apa-apa. Betul nggak? Betul. Lah iya udah mati, nggak bisa apa-apa udah. Makanya manusia itu tercipta dari beberapa unsur yang membentuk struktur kepribadiannya. Unsur roh. Roh itu macam-macam. Roh macam-macam. Ada roh edopi, ada roh kudus, ada roh rohmani, ada roh jasmani. Ada namanya roh sultaniyah, adanya dalam hati. Ada roh namanya roh rohaniyah, adanya dalam dada. Ada roh jasmaniyah, adanya di antara daging dan darah, antara tulang dan urat. Itu roh. Ketika kita tidur, itu roh keluar apa kagak? Keluar. Nah, ayo Keluar. Assalamualaikum. Yang kenapa? Keluar. Ketika kita tidur, roh itu keluar apa enggak? Keluar. Kata siapa? Kata kita barusan. Anu ya. Ada roh namanya ar-rawan. Ketika kita tidur, roh rawan itu keluar disertai akal. Disertai akal. Ketika roh rawan ini keluar, begitu balik lagi, insya Allah kita masih bisa bangun. Nah kalau roh ar-rawan ini pergi ketika kita tidur, dia melanglang buana jalan-jalan bersama akal di antara langit dan bumi. Begitu roh ar-rawan ini pergi, kagak balik lagi, mau udah lewat. Ada kagak yang begitu? Banyak. Begitu tidur kagak bangun lagi, ada nggak? Nah. Itu roh ar-rawan itu berarti kagak balik lagi, udah wassalam. Nyasar. Wassalam. Jangan sampai dah ya. Jangan kan ada orang begitu tidur pagi dibangunin kagak bangun udah. Begalu. Ya, begalu. Nyawa tuh begalu. Lah kagak nyaut. Teriak datuk malu.
Mati tuh kan. Roh arawan kagak balik lagi. Tapi kalau mati begitu emang enak, nggak nyusahin yang lain. Betul. Betul. Dan kadang-kadang ada orang mau mati nyusahin anak, nyusahin keluarga, nyusahin bini. Ada nggak? Ada. Kayak kemarin saya diundang, diminta orang di Cakung. Saya datang bersama istri. Istri ini kan di samping dokter, spesialis bedah otak dan leher, tapi bisa ngobatin juga secara non medis. Rupanya ini orang, dia penganut kejawen, sakit, udah 8 bulan badannya habis, tinggal tulang doang, mati kagak, hidup kagak, cengap. Iya benar, habis badannya. Istri saya diminta, saya antar ke sana. Kata istri saya, Pak, ini orang penganut kejawen, jinnya luar biasa. Makanya ketika istri buangin jin-jin yang ada di tubuhnya itu sangat berat. Begitu udah dibuangin jin-jinnya, akhirnya diputuskan bersama keluarga itu dari keyakinan kejawennya. Akhirnya setelah bersih dari jin-jinnya itu, barulah saya bikinin air pengantar. Dah giliran papa bikinin air pengantar, saya bacain udah, saya tiupin. Iya, saya tiup. Alhamdulillah, plus gampang matinya. Alhamdulillah, lu kaget lagi. Kan tadi bercontoh, kaget mulu, cemen aduh. Lagi cemen dikit mau kaget. Ayah saya bacain doa sebagai air pengantar. Ayah nggak lama, ini keluarga udah ridho, udah siap, kata saya siap. Begitu saya bacain, minumin sampai masuk ke dalam. Begitu udah masuk ke dalam, terus itu anak-anaknya, bininya teriak alhamdulillah. Lah bukannya pada sedih. Habisnya 8 bulan lebih, cengap-cengap, mati kagak, hidup kagak. Badannya habis, kurus banget, bahasa Koreanya. Mandarin ya? Alhamdulillah. Jadi beliau tuh, istri itu punya kelebihan. Kalau diminta ngobatin orang, kalau orang tuh udah mau datang ajalnya, kagak mau dia. Nggak mau pak. Kenapa mah? Ini orang nggak lama lagi bakal mati. Dikasih ilmu begitu nih, lagu. Ceritanya datang teman saya waktu SD, namanya Siti Khadijah. Pertama datang bawa emaknya berobat ke istri. Akhirnya gak lama dia ngomong, Ustaz tolong dong obatin suami. Akhirnya saya ngomong sama istri, Ma, tolong ini mah teman papa tuh mah suaminya sakit stroke. Enggak pak, enggak. Emang apa mah? Enggak, pokoknya enggak mau. Yang apa? Ini lakinya, dia tukang main perempuan, ditinggalin tuh teman papa tuh dijatuh 15 tahun kerjaannya ngejablay tuh orang. Oh begitu. Iya. Papa mau bukti, nyok kita datangin. Begitu nyampe, Bapak ninggalin bini 15 tahun ya? Ngapain? Coba ngaku. Nggak ngaku dia. Suruh istighfar, suruh taubat. Tapi istri saya ngomong, ini pak, teman papa suaminya nggak lama lagi bakal dipanggil sama Allah. Begitu kita datangin, diobatin tuh, ditotok karena stroke, kira-kira seminggu lebih meninggal. Jiun lah. Ada lagi saya ngomongin teman saya juga datang berobat, kakinya bengkak. Kakinya bengkak. Dia datang,
Bang, ini abang kudu tobat, minta ampun, merem, ingat-ingat dosa dari akid balik sampai wayagiri, merem, ingat-ingat salah, ingat-ingat dosa. Emangnya saya salah apa nih? Lah, abang gak punya salah, mau saya bacain. Dibacain dong bini saya tuh. Abang mau saya bacain, kagak mau ngakuin dewek sama Tuhan. Bini saya kalau ditantang dibacain bener. Abang itu kerjaannya ya di jalanan, duitnya kadang-kadang kagak halal, suka PHP-in perempuan, habis dipakai ditinggal. Ada tuh perempuan orang Jawa, tukang warteg, namanya Sri, rambutnya panjang keriting, orang pendek pakai baju merah, mati, kaget dia. Itu baru satu, masih ada lagi namanya Anu, masih ya ampun ya Ustaz, ya udah jangan baca. Jadi begitulah ilmu laduni. Jadi orang kalau dikasih ilmu laduni bisa tahu kapan orang itu bakal mati. Wali-wali begitu. Saya sering tuh ngabi syekhon, kalau datang ke rumah orang, namun kalau orang tuh mau mati cuma digambarin kuburan dong sama saya, tahu-tahu mati orang besok. Itu namanya ilmu. Mudah-mudahan ilmunya manfaat istri. Amin ya rabbal. Jadi kematian ini sebuah kepastian. Begitu ruh dicabut, kemana ruh itu dibawa? Dibawa oleh malaikat rahmat ke langit, sampai ke langit yang ketujuh. Kata Allah, malaikat rahmat, sesungguhnya aku yang menciptakan manusia dari tanah, bawa kembali itu ruhnya, masukkan ke dalam jasadnya. Dimasukin lagi itu ke dalam jasad orang tersebut, dalam kuburan. Barulah tuh malaikat mungkar datang. Malaikat munkar datang, yang akan mempertanyakan kita. Ketika ditanya mar rabbuka, kalau kita mampu menjawab, aman. Ketika ditanya nggak bisa jawab, waduh, bahaya. Yang atur berperan malaikat nakir. Begitu nggak bisa jawab, digedik ke orang. Sekali gedik 70 hasta mendem. 70 hasta. Satu hasta itu 50 meter. 50 kali 70 berapa? Banyak. Iya banyak emang. Jawaban gampang. Gua kalau tahu jawabannya itu bisa. Kalau jawabannya banyak mungkin bisa. Bisa ya. Kan kalau 50 kali 70 mungkin gak bisa. Berapa tuh? 3.500. 3,5. 3.500. Jadi sekali pukul itu sama malaikat nakir, sekali detik mendem itu kita. Yang kita dah ya orang lain. Orang lain dah, orang kafir ya. Di Uganda. Sekali pukul mendem 70 hasta, 3.500 meter. Mendem. Hasta. Mudah-mudahan kita aman dah nanti ya. Dengan amal soleh kita bisa mampu menjawab. Amin ya rabbal. Jadi ruh itu begitu dicabut dibawa ke langit. Ada ruh orang yang mati tapi ngatung, nggak sampai kepada Allah. Kalau matinya nggak bawa, matinya ketika mati belum melunasin utang. Utang yang main-main, yang pakai gede, dikit kayak nanti tanggung jawabnya berat. Mati itu ruh nggak sampai, ngatung antara langit dan bumi, nggak nyampe. Makanya ayah banyak dulu. Nah untuk bilangin, begitupun ya, orang yang matinya selama hidupnya kerjaannya ngejablay,
Naudzubillah min Dalik. Kalau kita orang beriman yang udah pasti beramal soleh, begitu mati roh kita keluar wangi, dibawa malaikat rahmat ke langit sampai ke surga Iliyin. Maka orang yang beriman yang beramal soleh ketika dalam keadaan sakarat udah diperlihatkan tempatnya di surga, matanya kadang-kadang lirik ke kanan, matanya lihat ke kanan. Itu sebuah gambaran bahwa udah diperlihatkan tempatnya dalam surga. Ada orang yang mati, begitu mati langsung masuk surga, nggak pakai dihisab, nggak ditanya dalam kubur, mati langsung masuk surga. Orang yang hatinya bersih, itu yang enak banget. Jadi ada yang begitu mati nggak lagi ditanya dalam kubur, nggak pakai dihisab lagi, langsung dimasukin surga. Jadi surga nggak nganggur, udah ada isinya. Orang-orang yang mati dalam keadaan suci hatinya. Ada yang matinya melalui proses lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Nanti kita bakal ngalamin nggak kira-kira jembatan di atas Shiratal Mustaqim? Ngalamin nggak? Ya kalau bisa mah jangan ya. Ngeri. Bawahnya jurang neraka. Bahan bakarnya batu dan manusia. Yang konon panasnya api neraka luar biasa. Jangankan api neraka, api dunia aja luar biasa panasnya. Apalagi api neraka. Pernah satu ketika Nabi Adam, ketika Allah keluarkan dari sorga, diturunkan ke bumi. Di bumi beda dengan di sorga. Di sorga mah enak, fasilitas serba ada. Malaikat siap melayani, apapun yang dimau tinggal minta surga. Ya Allah pengen jeruk, ruh datang. Kalau bagi susah-susah. Apa? Ya Allah pengen durian, ren. Enak. Begitu di bumi beda udah. Pengen buah, kudu nungguin buah itu pohon itu berbuah. Udah berbuah, kudu metik. Enggak asal ngucap doang. Di bumi satu ketika pengen masak, cuman kagak ada api, minta sama Allah. Ya Rob, pengen api. Jibril bawain Nabi Adam api, turun. Malaikat Jibril pulang aja dah, kok takut lagi. Kagetan dulu, jalan aja, turun. Adam, ya, Jibril. Aya naon, Dam? Kain api, gitu. Kain naon sih ya? Kain masak. Berapa besar api yang kau minta? Gak banyak, Bril. Sebesar biji korma aja, buseng. Bahasa Jerman. Kaget malaikat Jibril. Adam, kalau api neraka yang kau minta sebesar biji korma, langit bumi angus, Dam, angus. Pusing deh. Oh begitu? Jangan main-main lah, mama api neraka. Ya kalau gitu setengah biji korma, Dam. Kalau setengah biji korma, sungai, laut, airnya kering, Dam. Kering. Habis. Kesian ikan pada mampus. Begitu. Ya kalau gitu sebesar biji sawi dah dibawa. Oman besar biji sawi doang, kecilnya kayak apa sih? Dibawa sama Jibril. Begitu dibawa turun ke bumi, direndam dulu, dituju sungai-sungai besar, baru diletakkan di atas puncak gunung. Itu sebesar biji sawi ditaruh di atas puncak gunung, gunung meleleh. Meleleh itu gunung. Meleleh. Makanya dalam gunung ada apa tuh? Lahar. Ada apa namanya? Lahar. Lahar. Itu gara-gara itu.
Jadi dalam gunung ada Lahar. panas. Gara-gara itu, Masya Allah. Tapi jangan khawatir, kita umat baginda Rasul. Api neraka seberapapun panasnya tidak akan mampu menyentuh tubuh dan jasad kita. Bagi siapa orang yang selalu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, api neraka takut gak bakal nyentuh tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi doanya yang biasa kita baca di salat, Allahumma ajirni Minan nar. Allahumma ajirni Minan nar. Siapa orang baca Bismillahirrahmanirrahim selama hidup sampai mati, baca tu doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ajirni minan nar, maka dia tidak akan pernah disentuh tubuhnya oleh api neraka. Makanya dari sekarang dan nabung banyak-banyak baca bis, datang ke guru yang lebih tua minta ijazah. Kalau saya masih muda nggak mau, selagi ada yang tua minta ijazah. Saya pun udah dijajahkan sama guru saya, Syabdul Kohar. Apalagi kalau dibaca 786 kali sekali hidup habis ajat selama seminggu disertai puasa, bagian dagang insya Allah dagangannya laris, orang kagak bosan-bosan beli. Taruh dagang di puncak gunung kagak pakai iklan di TV, orang tahu. Asal kagak capek ngelayanin, baca 786 kali. Ada doanya. Habis baca bismillah, Allahumma inni as'aluka biqadri bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim irfa' qadri wa yassir amri wasrah sadri ya man huwa kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bisyiril haibati wal qudrah wa bisyiril jabarut wal azamah ij'alni min ibadika sholihin al muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin ya rabbal alamin. Allahumma qdi jami'a hajati wa fa'ani wa ani baiti syarrul hasidin wal zalimin minal jinni wal insi wasyayatin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baca 118 kali. Kalau ada yang punya niat mau jual tanah, mau jual rumah, mau jual apartemen, mau jual hotel kagak laku-laku, wiridin 118 kali setiap malam, insya Allah beres. Insya Allah beres. Kalau dibaca, kalau dibaca maka beres-beres. Insya datang ke guru-guru sepuh, datang ke para habaib minta ijazah. Insya Ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dapat menjaga kita dari panasnya api. Karena ada malaikat yang namanya di dalam lafaz Bismillah itu 19 malaikat. 19 malaikat yang nanti akan jaga kita dari panasnya api. Insya Allah. Maka jangan tinggalin bismillah. Mau ngapain aja bismillah. Mau makan bismillah. Apalagi kalau mau makan bacanya 21 kali. Baca tuh bismillah mau makan, sambil merem bacanya 21 kali. Selesai bismillah insya Allah ayam goreng digondol kucing. Mana ini panasnya. Insya artinya kalau disertai lafaz bismillah, mengucap sebut nama Allah jadi berkah. Kalau sesuatu kerjaan apapun bentuknya nggak dibaca bismillah, putus dari rahmat Allah, nggak ada berkahnya. Kalau dibaca andai kata makanan itu bisa menyebabkan jadi penyakit, maka dengan dibaca bismillah tadi maka penyakit tidak akan jadi. Kalau ada racun, racun itu akan jadi tawar. Kalau disertai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah. Mudah-mudahan
dengan memperingati haul Ibu Maniha yang ketiga ini, Mahilah yang ketiga ini, kita dapat ambil hikmah. Jadi haul itu apa Ustaz? Peringatan kematian seseorang, tujuannya untuk mendoakan agar supaya semua amal ibadahnya diterima oleh Allah yang diadakan setahun sekali. Bagaimana hukumnya? Boleh, tidak dilarang dalam agama, bahkan sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Jadi haul itu secara etimologis menurut ya, literatur fikih ada dalam bab zakat. Ada dalam bab zakat. Haul itu artinya tahun. Jadi ini syarat diwajibkannya zakat binatang ternak, emas, perak, barang dagangan. Nah, kalau secara umum haul itu adalah acara ya, ulang tahun atau memperingati kematian seseorang yang di dalamnya adalah doa agar supaya amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa muatan yang ada dalam peristiwa dalam peringatan haul ini? Tidak. Pertama, doa tahlilan yang dirangkai dengan doa buat orang yang meninggal. Kedua, disertai kadang-kadang pengajian umum di mana tujuannya untuk membacakan sejarah orang yang dihauli yang berkaitan dengan nasab, tanggal lahir dan ketauladannya supaya bisa ditiru. Yang ketiga, muatannya adalah sedekah buat orang-orang yang hadir atau diantarkan ke rumah-rumah tetangga. Itu namanya sedekah. Jadi insya Allah dengan seperti ini yang meninggal dunia kita hauli senang dan bahagia. Kenapa? Mereka mengharap doa dari kita yang masih hidup. Maka dari peringatan haul mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah, dan setiap kita pasti bakal mengalami, karena tinggal nunggu giliran. Pada hakikatnya cuma kita nggak tahu kapan waktunya, lagi di mana, sebabnya apa, umur berapa, kita nggak tahu. Yang penting persiapkan diri kita dengan amal soleh untuk menghadapi kematian. Jadi kalau sudah mati kemudian dibungkus dengan kain putih, namanya kain kafan. Kenapa itu kain putih dinamai kain kafan? Kenapa dah? Tahu? Jawabannya karena kita tidak bakal tahu kapan kita bakal mati. Dipahami ya ini ya? Jadi kan kita tahunya kita cuma ribut kain kafan, kita nggak tahu mananya. Padahal artinya kenapa disebut kain putih, kain kafan? Jawabannya nih, dia bisa ya. Karena kita tidak bakal tahu kapan kita bakal mati. Insya Allah kita mati husnul. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur berkah, panjang umur dalam taat dan ibadah, dijauhkan kita dari bala, musibah, wabah, penyakit apapun. Mudah-mudahan bangsa kita, negara kita aman, kondisinya stabil lagi, jangan ada lagi wabah-wabahnya lagi, jangan ada lagi. Kemarin corona 2 tahun aja kita udah kenapa-napaan, rasanya udah mulai enak, ceramah udah mulai udah mulai berjalan. Corona datang bawa uminya, Omikron. Corona ini jadwal bakalan ya hilang. Jangan sampai dah ya. Jangan corona sambut dedet gagal pada mampu semua. Itu corona datangnya tahu aja giliran hari besar Islam sama Ramadan ya. Betul. Sambut dedet banget ya. Sambut dedet enggak? Oh, ini kerjaan siapa ini? Kita baru lega. Isomirot baru mulai, pengajian udah mulai, ya kan? Kemarin 2 tahun corona ngap-ngapan kita. 2 tahun gara-gara doanya nenek-nenek. Iya, nenek-nenek doanya makbul. RT datang ke rumah nenek-nenek bawa bininya. Datang baru bawa sembako. Assalamualaikum Nek, ya Nek. Maaf ya Nenek, ini saya datang ya bawa sembako dari corona ya. Kata itu bininya RT. Nah nenek-nenek jawab, ya Nenek gue doain mudah-mudahan corona sehat anak itu. Gara-gara
sih, cuman ceramah urusan proyek tanah merah doang. Ngejari, lari, Matasari, udah. Itu kayak pasaran turun. Nggak diundang tadi kan ke Bekasi, jadi gope. Udah bawa supir, bensin 300. Mungkin 200, lah gua kagak bagian apa-apa. Gedek. Ini sih berapa ini Mama ini ngasih? Apa? Kalau dikit mah tega amat ya saudara. Tapi memang gitu kalau saudara bisa banyak bisa dikit. Mau ngasih banyak saudara mau ngasih dikit. Insyaallah ada berkah amin ya Rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau kelamaan. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.